Kontestasi Pilpres 2024 masih memasuki babak pemanasan. Namun, siulan pertandingan bakal berlangsung curang sudah riuh disuarakan, terutama di media sosial. Ketakutan pemilu berjalan curang membuat kubu Ganjar kini menyiapkan jurus antisipasi. Kebijakan pejabat pun turut dikait-kaitkan sebagai upaya intervensi. Sebut saja penertiban baliho karena gong kampanye belum berbunyi. Menurut Ganjar, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud tengah menyiapkan bukti-bukti dugaan kecurangan pemilu, termasuk tim hukum untuk menangkis laporan ke polisi. Sementara itu, sebagai pihak tertuduh, Gibran menanggapi santai segala tudingan pemilu curang. Calon wakil presiden nomor urut 2 itu kini tengah dilaporkan sekelompok masyarakat terkait putusan MK. Di PN Solo, Gibran digugat perdata warga Solo dengan nilai ganti rugi fantastis, 204 triliun rupiah atas dugaan melawan hukum. Di Bawaslu, Gibran juga dilaporkan soal putusan MK yang dinilai cacat administrasi. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga ikut memainkan narasi netralitas aparatur negara. Bagi Muhaimin, netralitas menjadi faktor penting dalam menghindari pemilu kotor. Apakah narasi kecurangan menjadi seri drakor pemilu terbaru? Tim TV One mengabarkan. Pertandingan belum dimulai, namun diksi ini cukup banyak frekuensinya ya kalau kita hitung dari para paslon untuk menyatakan isu netralitas, kemudian indikasi kecurangan dan lain sebagainya. Terakhir intimidasi istilahnya. Intimidasi benar, Vi. Nah, ini apakah memang strategi untuk menjatuhkan salah satu paslon atau memang benar ada indikasi kecurangan tersebut? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah hadir Prof. Ibnu Hamad, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Rati. Waalaikumsalam. Sehat semuanya, alhamdulillah ya. Dua orang narasumber kita sebetulnya sih aspeknya memang komunikasi. Ya. Tapi ada yang satu mungkin lebih... Pasti beda pandangan juga. Betul, ya kan? Ada yang satu mungkin ke politik ansih. Kita ke Prof dulu deh kalau gitu. Prof, kalau melihat ini kan cukup banyak kalau frekuensi dari para paslon itu menyatakan mengenai isu netralitas, kemudian juga intimidasi yang terbaru. Diksi-diksi yang digunakan ini diksi-diksi indikasi kecurangan. Sebenarnya kalau Prof melihatnya gimana? Kalau dalam perhelatan politik kan biasa aja kan, dari dulu juga begitu kan, rame. Jangankan ini level pemilihan presiden ya, waktu kita pemilihan lurah aja, kepala desa begitu memang. Marak juga gitu ya. Oke. Tapi masalahnya mungkin penyikapannya ya. Nah, itu dia. Penyikapannya dewasa atau tidak gitu. Itu kan yang dirindukan oleh kita semua. Ya. Jadi walaupun hangat dalam opini tapi kepala dan hati pengennya dingin kan begitu ya. Jadi kalau ada sinyalemen, saya nggak menyebutnya tuduhan ya, sinyalemen aja. Misalnya ini ada kecurangan yang belum kita dengarkan klarifikasinya kan. Ya. Itu yang penting. Misalnya klarifikasinya dari mana? Sudah sih, Prof, sebetulnya, Prof. Ya. Sudah, contoh saja misalnya, dikatakan misalnya ASN, atau dikatakan misalnya TNI Polri seperti itu. Ya kan melalui humasnya masing-masing mereka juga sudah speak up ya. Ya. Sudah bersuara, mengatakan netral dan lain sebagainya. Ya. Gimana Prof menyikapi itu? Tapi kalau sinyalemen misalnya ini ada indikasi kecurangan, pihak mana tuh yang sebetulnya harus menyatakan enggak, kami sistemnya jamin tidak ada kecurangan, misalnya begitu kan? Ya. Itu yang belum kita dengar kan sebetulnya, itu kita nantikan gitu. Atau sebaliknya juga ya Prof ya, mungkin yang menuduh itu juga mungkin harus melengkapinya juga dengan misalnya data-data dan bukti seperti itu. Betul, bahkan bisa menunjukkan, mengekspos di publik ini tanda-tanda mengarah kecurangannya misalnya kan begitu ya, Prof. supaya tidak terjadi jadi black campaign jadinya ya. Karena kalau negatif campaign kan boleh-boleh aja katanya begitu kan secara undang-undang. Silakan. Prof, tapi ini sebenarnya kalau Prof melihat kan biasa terjadi mungkin di pemilu-pemilu sebelumnya atau di pilpres sebelumnya, berarti ini semacam strategi kah atau apa Prof membacanya? Kalau dalam marketing politik mencari pasar itu kan
kewajiban si marketer ya. Iya, para pihak ingin merebut pasar intinya ya. Tapi kita ingin cara memperoleh market politiknya dengan elegan kan, pengennya begitu ya. Jadi yang belum ada memang mudah-mudahan nanti sebentar lagi akan kelihatan tidak lagi isu main tapi main visi, main di program mudah-mudahan ke depannya makin ke sana nih setelah arena masuk ke masa kampanye. Ini, iya. gitu. Oke, Mas Adi, kalau Anda melihatnya seperti apa, Mas Adi? Ditahan dulu, kita jeda bagaimana? Oke. Saat lagi pemirsa. Siap. Siap. Kalau udah begini lupa saya ngomong.